Sobat setia, selamat datang di program Learning Journal FM bareng aku, Lulu Aulia, yang bakal nemenin kalian selama 5 menit ke depan dengan obrolan yang seru-seru tentunya. Nah, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Nah, malam ini kita bakal bahas topik atau materi tentang public speaking tentunya, karena ini mata kuliah public speaking. Di sini aku bakal bahas tentang materi apa aja sih yang aku dapat di minggu lalu. Jadi langsung aja kita bahas materinya. Nah, sebelum itu aku bakal kasih tahu dulu nih ke sobat setia semuanya apa aja sih kira-kira yang akan kita bahas pada malam hari ini selama 5 menit ke depan. Yang pertama tentunya kita bakal bahas pengertian dari public speaking itu sendiri. Apa sih public speaking itu? Terus yang kedua, kita juga akan bahas dasar-dasar dari public speaking. Lalu yang ketiga, yang terakhir, itu kita akan bahas tentang manfaat dari public speaking itu sendiri. Nah, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian public speaking. Kayak, kira-kira apa sih public speaking itu? Pasti masih banyak yang belum tahu juga sobat semuanya. Jadi public speaking itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara lisan kepada audiens yang lebih besar, dengan tujuannya itu untuk menginformasikan, memotivasi, menghibur, atau menginspirasi audiens. Nah, public speaking itu melibatkan bahasa tubuh yang efektif, terus juga melibatkan intonasi suara yang tepat dan kemampuan untuk mempertahankan perhatian serta membangun koneksi dengan audiensnya. Nah, itu dia sobat setia semuanya pengertian dari public speaking itu sendiri. Kemudian kita akan lanjut ke dasar-dasar public speaking. Jadi, apa aja sih dasar-dasar dari public speaking ini? Buat sobat setia semuanya, jadi dasar-dasar public speaking terbanyak. Yang pertama itu ada percaya diri. Nah, kita juga kalau kita sedang berbicara di depan banyak orang atau di depan banyak audiens, itu tentunya kita harus, yang pertama tuh harus percaya diri. Karena kalau misalnya kita percaya diri, pasti semuanya tuh akan terasa lebih mudah, teman-teman. Nah, yang kedua itu menguasai postur dan bahasa tubuh. Postur dan bahasa tubuh itu bukan cuma gerakan tangan atau jalan-jalan ketika menyampaikan materi, bukan, tapi juga dengan mimik muka, dengan tersenyum, seperti itu. Nah, yang ketiga itu kita kenali audiens kita. Itu dasar dari public speaking itu sendiri, karena kita harus mengenali audiens kita agar yang kita sampaikan itu relate atau masuk ke audiens yang sedang kita hadapi. Kemudian yang keempat itu ada menjaga kontak mata atau eye contact kepada para audiens kita. Nah, gak kerasa ya sobat setia semuanya, kita udah masuk ke materi kedua. Nah, selanjutnya itu ada materi ketiga. Masih pada ingat gak nih kira-kira materi ketiga tuh apa sih? Apa yang akan kita bahas? Nah, sobat semuanya, di materi yang ketiga ini, yaitu sekaligus materi terakhir kita pada malam hari ini, itu ada manfaat dari public speaking. Nah, apa aja sih manfaatnya public speaking itu? Nah, di sini ada menurut Adolf, teman-teman. Jadi, yang pertama, manfaat public speaking itu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kalau misalnya kita terbiasa untuk berbicara di depan banyak orang, di depan banyak audiens, itu tentunya kita tingkat kepercayaan diri kita tuh pasti akan meningkat. Nah, kemudian yang kedua itu modal untuk bisnis. Jadi misalnya nanti kita mau bangun relasi atau kita mau bangun usaha, kita public speakingnya sudah bagus, sudah terlatih, itu bisa menjadi modal untuk kita. Nah, yang ketiga itu bisa menumbuhkan keterampilan kepemimpinan. Jadi kalau teman-teman semua yang cita-citanya buat jadi wali kota, itu juga merupakan manfaat dari public speaking gitu loh. Kalau public speaking yang sudah bagus tuh kan menarik gitu, meyakinkan. Nah, yang keempat itu meningkatkan kemampuan sosial. Jadi kita lebih gampang berbaur,
Terus juga kita gampang untuk berteman karena kita sudah terbiasa untuk berinteraksi dengan orang gitu. Terus juga yang kelima itu menyampaikan ide dengan lancar. Jadi kalau misalnya teman-teman atau sobat setia semuanya punya ide-ide nih atau apapun itu, kalau misalnya public speakingnya sudah terlatih atau sudah bagus, itu pasti bisa dengan lancar menyampaikan ide-ide atau pendapat yang sobat setia semua punya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada meningkatkan pengetahuan kita. Jadi selain manfaat public speaking itu yang sudah disebutkan tadi, yang terakhir ini manfaat public speaking itu juga bisa meningkatkan kemampuan kita, teman-teman. Nah, gak kerasa ya sudah 5 menit kita ngobrol-ngobrol seru tentang materi yang udah aku dapetin di perkuliahan minggu lalu, tentunya di mata kuliah public speaking. Semoga bisa bermanfaat bagi sobat setia semuanya. Dan jangan lupa ketemu lagi minggu depan di program Learning Journal FM. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.